Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 213. Albert muram. Bukan itu maksudku. Aku bosan ada di ruanganku. Oh, boleh saja. Tapi semua stafmu pun harus pindah. Ruangan kita berjauhan. Buang-buang waktu untuk para stafmu jika hendak masuk ruanganmu. Aku saja yang pindal, ucap Albert. Erik mengernyit. Dia melihat anaknya itu gelisah. Kamu kenapa? Ada apa? Erik bangkit dari duduknya lalu duduk di sebelah anak. Semata wayangnya yang tampak resah itu. Waktu berlalu, sore pun tiba. Hasil pengumuman pemenang pun digelar. Pihak Angel Craft melihat ciri khas desain Brianna di desainnya yang baru. Maka mereka mengklaim jika Crown adalah plagiat karena mereka tidak melihat ciri khas desain sebelumnya didesain. Terbaru Crown Diamond. Pihak Crown Diamond menerima dengan legowo jika mereka adalah plagiat. Memang pada kenyataannya mereka memakai desain milik Brianna. Juga selain itu, beberapa gelintir anggota baru menyukai desain modifikasi milik Bayu yang tetap saja ciri khasnya masih terlihat. Pemenang event dari Indonesia kembali diraih oleh Pearly Diamond. Brianna sungguh sangat senang sekali karena desainnya akan segera diproduksi dan dipakai oleh kalangan selebritas mancanegara. Dulu impianku memakai berlian dengan banyak model. Tak kuduga justru modelku sendiri yang kini dipakai banyak orang. Ucap Brianna di mejanya. Modifanmu juga masuk. Jadi desain pilihan, B. Bayu ikut senang karena akhirnya Brianna berhasil menangkan event bergengsi tahun ini. Apa kita bisa merayakannya sepulang kerja? Tanya Bayu. Brianna mengangguk setuju. Jam pulang kantor pun tiba. Bayu dan Brianna makan berdua dengan wajah sangat ceria. Diam-diam Albert membuntuti mereka. Dia menunggui Brianna. Oh, ya, sudah beberapa hari Brianna ke kantor tidak membawa mobil karena Bayu menawarkannya menjemput serta mengantarnya ke kampus, begitu pula saat pulang dari kampus, Bayu yang menjemput Brianna. Awalnya Brianna menolak tapi Bayu mendesak dengan dalih sebagai penebusan rasa bersalahnya karena kehilangan ponsel dan tanpa izin menghapus desain Brianna. Albert sungguh gerah melihat Brianna tampak riang tertawa-tawa bersama Bayu. Dia keluar dari mobil lalu masuk restoran dengan dinding sekelilingnya adalah jendela kaca besar. Bril, sapa Albert mengagetkan Brianna dan Bayu. Om. Sahut Brianna. Om. Desis Bayu mengernyit. Ayo, pulang. Kamu nggak ngampus? Tanya Albert. Enggak, Om. Aku hari ini sedang merayakan kemenangan desainku bersama Bayu. Jadi bolos kuliah sehari nggak apa-apa kali, kekeh Brianna. Daniel telepon aku. Dia bertanya padaku kenapa kamu belum pulang. Ayo, pulang sekarang juga. Ucap Albert tegas. Sangat tegas dengan sorot mata tajam. Entah kenapa aura Albert kini tampak lain dan sukses membuat Brianna mematuhi ucapannya. Bey, aku harus pulang sekarang. Kakakku galak. Untung makanannya sudah habis. Tengkis alot traktirannya, iya. Brianna berpamitan. Bayu hanya bisa tersenyum pasrah. Dia paham dengan situasinya saat ini, sementara itu di mobil Albert, Brianna mengirimi Daniel pesan. Tapi alangkah terkejutnya Brianna karena Daniel sama sekali tidak menanyakan dirinya pada Albert. Om, Kak Daniel mana sih yang telepon Om nanyain aku? Kak Daniel kakakmu. Sahut Albert kalem. Brianna menunjukkan pesan Daniel. Baca, dia mengelak. Albert diam saja. Dia memang berbohong memakai nama Daniel sebagai alasan. Brianna cemberut tak mengerti dengan sikap Albert sejak tadi siang. Dia kenapa, sih? Aneh banget sejak siang. Hingga mereka tiba di depan lobi apartemen Brianna, Albert masih diam.
Terima kasih sudah mengantarku pulang, ucap Brianna lalu membuka pintu mobil. Tapi saat Brianna sudah keluar, Albert menurunkan kaca jendela. "Bril," panggilnya. Brianna menoleh. "Kemari sebentar," lambai Albert. Brianna berdiri di sebelah jendela kemudi. Dia tidak perlu membungkuk karena mobil. Albert memang mobil besar dan tinggi. "Ada apa?" tanya Brianna. "Kamu karyawanku, bukan?" "Lia. Harus mematuhi apapun perintahku, bukan?" "Lia, tentu saja." "Oke, aku perintahkan kamu untuk menjaga jarak dari Bayu," ucap Albert dengan tatapan lurus ke depan, tak berani melihat ke samping ke wajah Brianna. "Loh, kenapa memang dengan Bayu? Aku tidak suka melihatmu terlalu dekat dengan Bayu." "Lia, kenapa?" Albert menstarter mobilnya. "Karena aku menyukaimu." Jendela mobil Albert seketika tertutup dan mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi. Brianna terpaku, dia mematung di tempatnya berdiri. "Barusan acara pernyataan cintakah? Kenapa seupset ini?" gumam Brianna kebingungan. "Bri," panggil Valerie. "Ngapain bengong? Kamu baru pulang dari kampus." Brianna tersadar. Enggak. Aku habis makan malam dengan rekan kerja." "Siapa yang tadi?" "Ganteng amat," tanya Valerie. "Yang tadi, yang pakai Pajero." "Hei angguk Valerie. "Kamu nggak ngenalin." Valerie menggeleng. "Dia atasanku di kantor." Valerie terbelalak. "Om cupumu." Brianna mengangguk, entah kenapa istilah om cupumu yang diucapkan Valerie terasa nyaman didengar. "What? Gilingan ini, sih? Dia permak muka di mana?" "Oplas." Valerie menjejeri langkah. Brianna menuju lift. "Doi cuma mangkas kumis sama jambang aja terus ganti model rambut plus pakai soft lens," jawab Brianna santai. "Dulu bukannya kamu pernah bilang kalau Doi dipermak bakalan ganteng? Terbukti, kan? Dan kamu terpesona." Brianna hanya mengedikkan bahu seraya tersenyum. "Sebelum om cupu itu berubah wujud, aku sudah tertarik padanya karena unik," jawab Brianna. Valerie menepuk dahinya. "Galen bakalan patah hati beneran ini, sih." Brianna tak peduli dengan Galen atau lelaki manapun yang mengejarnya sejak lama. "Clubbing, yuk," ajak Valerie. "Capek besoknya aku mesti kerja," tolak Brianna. "Jadi cewek rumahan sekarang ceritanya," ledek Valerie. Brianna tertawa kecil. "Niat awal aku bekerja di Perli memang tertarik dengan Om Cupu. Dia itu mematahkan nilai paripurna seorang CEO yang ada di dunia novel, Val. Tapi sekarang faktanya dia berubah menjadi CEO sempurna yang hanya ada di dunia novel, real ada," tukas Valerie. Brianna tersenyum. "Dah. Awas aja kamu gebet dia." "Aku masuk?" "Iya." Brianna melambai. Masuk unitnya, sementara Valerie berjalan lagi ke ujung koridor menuju unitnya. Di kamarnya Brianna termenung dalam gelap. Di sisi tempat tidurnya meringkuk Elena, memakai selimut. "Ini anak betah amat tinggal di sini, sih," gumam Brianna. Dia tak berani menyalakan lampu karena Elena selalu protes dan entah kenapa Brianna menuruti keinginan Elena. Tanpa mengganti baju, Brianna merebahkan tubuhnya di sebelah Elena. Dia resah, memikirkan ucapan Albert tadi. Tidak salah dengarkah? Padahal sudah banyak lelaki yang menyatakan cinta pada Brianna tapi gadis itu selalu menanggapinya dengan santai dan tidak peduli. Kenapa sekarang perasaannya menjadi gundah? Benarkah Albert menyukainya? Brianna tak bisa tidur. Dia bolak-balik tak keruan karena resah. Terkadang nungging, telentang, menyembunyikan wajahnya di bawah bantal, miring ke kiri dan ke kanan lalu nungging lagi. Sungguh malam itu dia tidak mendapatkan posisi tidurnya dengan nyaman.
Kamu lagi cosplay apaan sih, nggak bisa diem banget. Elena tiba-tiba bangun dan protes. Brianna tak menanggapinya, dia malah semakin rusuh di atas tempat tidurnya. Elena kembali menoleh kesal. Bisa diem? Enggak. Aku sudah 2 hari nggak tidur dengan cukup dan besok pagi-pagi sekali aku harus syuting ke luar kota. Gerutu Elena. Apa urusanku? Jawab Brianna. Tenggang rasa sedikit bisa kali. Ujar Elena. Ya ampun, berisik banget ini artis sok laku. Aku lagi nggak bisa tidur karena abis ditembak cowok. Please, ngertiin sedikit kenapa sih? Lagian ini tuh kamarku. Gerutu Brianna. Elena diam sesaat. Ditembak cowok. Hey Brianna memberenggut. Suka ya tinggal terima, nggak suka ya tolak. Kenapa ribet amat sampai rusuh di tempat tidur? Elena masih saja protes. Masalahnya. Brianna bingung sendiri hendak menjawab apa. Masalahnya kamu kebanyakan mikir. Siapa sih yang nembak? Si manusia langka. Atasanmu yang cupu itu? Tanya Elena. Dia udah berubah, nggak cupu lagi. Brianna menyalakan ponsel lalu menunjukkan foto Albert dengan wujud baru. Elena terbelalak. Dia siapa? Si manusia langkamu itu. Kenapa jadi keren gitu? Itu dia masalahnya. Sekantor heboh dengan perubahannya, aku nggak suka. Yang suka sama dia cuma boleh aku. Yang lain nggak boleh. Brianna mengacak rambutnya sendiri. Dasar kemaruk, ujar Elena. Aku bingung terima apa enggak. Enggak banget deh kalau aku jadi ceweknya terus banyak yang suka sama dia. Bisa tiap detik cemburu, nggak asyik banget, kan? Elena menepuk dahinya. Dasar aneh. Ribet amat sih kamu. Katanya mengklaim cewek paling oke seapartemen, tapi kenapa jadi nggak pede gitu sampai harus cemburu sama cewek lain? Mandi sana biar nggak oleng. Elena kesal karena dia harus menanggapi curhatan Brianna. Nggak dingin. Udah malam. Brianna menarik selimut hingga leher. Ilya, bener apa katamu ya, kenapa aku harus jadi nggak percaya diri sama mereka karena suka sama Om cupuku? Brianna memejam dan beberapa detik kemudian sudah terlelap ke alam mimpi. Elena dan Brianna meski kerap adu mulut tapi sejatinya mereka klop dan cocok, tapi tak berselang lama mereka akan kembali ribut seperti keesokan harinya. Pinjam bedakmu. Brianna sibuk mengancingkan kemejanya. Bedakmu kemana? Jatuh terus hancur. Belum sempat beli. Mana bedakmu? Enggak. Aku nggak suka satu bedak sama orang lain. Tolak Elena tegas. Tibang bedak doang. Aku lo berbagi kamar denganmu sudah bertahun-tahun. Diana berkacak pinggang di sebelah Elena yang sedang mengeringkan rambutnya. Hiperbola banget, please deh. Elena tidak peduli dengan rengekan Brianna. Pinjam sekali ini doang, entar sore juga ku beli bedak baru. Enggak. Pinjem Ella. Enggak, sekali ku bilang enggak ya enggak. Tandas Elena. Kak Daniel. Teriak Brianna keluar kamar. Hai, manja. Apa-apa ngadu. Gerutu Elena. Apa sih kalian ribut-ribut terus tiap hari? Daniel memijat pelipisnya. Aku pinjem bedak doang, pelit banget dia, Kak. Padahal aku sudah berbagi kamar begitu lamanya dengan dia. Dasar artis sok laku. Brianna meraih tas dan menarik rambut. Elena sebelum pergi kerja dengan gerutuan tanpa henti dari bibir manisnya. Setibanya di kantor, Brianna cemberut di depan mejanya. Non, dipanggil Pak Albert. Kamu telat kenapa hari ini? Tanya Laras. Gara-gara bedak. Gerutu Brianna segera menuju ruangan Albert. Di ruangan Albert, gadis itu segera meminta maaf telah terlambat masuk kerja karena telat bangun. Albert tidak terlalu mempermasalahkan alasan Brianna masuk siang. Dia memberikan 2
Paperback berukuran sedang pada Brianna. "Apa ini?" tanya Brianna. "Lihat saja," jawab Albert kalem. Brianna terbelalak melihat isi paperback. Satu paperback berisi banyak bedak padat dengan berbagai merek dan satu lagi berisi banyak lipstik dengan banyak warna dan banyak merek. "What? Ini banyak amat untukku." Albert mengangguk. "Bedak dan lipstikmu hancur karena jatuh kemarin, kan? Jadi ku ganti. Tapi karena aku tak tahu apa merek bedakmu, ku beli saja semua merek di toko kosmetik kemarin malam," sahut Albert. Brianna speechless. "Kenapa nggak tanya merek bedakku apa?" "Mem, itu, aku takut kamu nggak balas atau marah karena ucapanku semalam." Albert kembali tampak gugup. Brianna lemas, dia membuka satu-satu bedak pemberian Albert. "Nggak ada merek yang kupakai. Ini wanginya nggak enak, ini tonnya terlalu gelap untuk kulit wajahku, kalau yang ini tonnya kecerahan. Terus merek ini diklaim nggak bisa ngeblend dengan kulit cenderung kering. Dan ini, kenapa perempuan ribet sekali urusan bedak saja banyak syaratnya?" tanya Albert. Bingung. Brianna melongo. "Kamu kenapa suka sama perempuan kalau bilang ribet?" gerutu Brianna. Iya. Aku hanya bingung karena segitu banyak bedak nggak ada yang cocok satupun." "Nggak ada." Brianna menggeleng lalu menggeser semua bedak yang ada di meja ke dekat Albert. "Ya sudah, kita ke toko kosmetik sekarang. Kita beli bedak dengan merek yang biasa. Kamu pakai," ajak Albert. "Mall belum buka, ini masih jam 8:30, Pak CEO yang terhormat. Kalau begitu kamu tetap diam di ruanganku. Duduk di sana sampai jam 10 saat mall tiba, atau aku akan memanggil pemilik butik yang menjual beberapa brand kosmetik dan membawakan brand bedak yang biasa kamu pakai ke sini." Aku duduk di sini. Nggak kerja?" tanya Brianna. Albert diam beberapa saat. Dia tampak bingung dan salah tingkah. "Ya sudah, kamu kembali ke mejamu tapi ingat perintahku kemarin. Jangan dekat-dekat dengan Bayu." Albert mengangguk tanpa berani melihat ke arah Brianna. "Sudah sana kamu pergi, aku malah jadi tak bisa kerja ada kamu di sini." Albert pelin-pelan. Brianna menggaruk alisnya. Urusan asmara dengan manusia langka kenapa membingungkan seperti ini?